Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang Rudy Hanes ini mengajarkan manusia Kristen pendukung si KC ini untuk bernalar sehat agar tidak menjadi seorang begodes begitu ya. Karena memang tidak kita mungkiri juga terkadang walaupun memang kadang Rudy Hanes ini juga kadang-kadang mengesalkan namun terkadang juga dia juga sangat objektif di mana dia melarang orang-orang untuk mendukung KC ini secara berlebihan dan mengikuti apa yang disarankan oleh Pao Zhang gitu ya. Karena memang apabila mengikuti saran-saran Pao Zhang, maka yang ada bukan perdebatan lagi, namun peperangan yang ada gitu ya. Dan Islam mayoritas Islam itu mayoritas. Nah, kalau seandainya terjadilah saling hantam, otomatis umat Islam akan menang karena umat Islam lebih banyak. Namun bukan itu keinginan kita umat Islam dan juga bukan itu yang menjadi keinginan Rudy Hanes semua tetap damai, semua tetap baik Nah, namun jangan sampai berlebihan membela KC ini, karena apa yang disampaikan oleh KC ini tidak oleh karena menginjil tidak oleh karena menginjil, namun jelas si KC ini menghina agama Islam, menistakan nabinya umat Islam Nah, ini jelasnya memang seperti itu menghinakan kitabnya orang Islam, menghina umat Islam, itu yang dilakukan KC. Tidak sedikit pun KC ini satu ayat saja tidak pernah, ketika debat dengan saya pun memang dia tidak pernah mengeluarkan ayat-ayat Bible, satu ayat pun tidak terkecuali hanya menghujat dengan retorikanya, terus dengan dengan kebodohannya si KC ini menghina-hina nabi umat Islam. Jadi benar apa yang disampaikan Rudy Hanes di sini Jadi apa yang dianggap oleh Rudy Hanes itu fakta Kami sebagai kita sebagai umat Islam ataupun kami sebagai umat Islam mengetahui bagaimana Al-Quran, bunyi ayat Al-Quran, bagaimana bunyi hadis yang sahih yang maupun yang tidak sahih, kami banyak mengetahui. Jadi jika mana orang-orang Kristen yang mendukung Pao Zhang dan mendukung KC, yang sebenarnya mereka itu tidak tahu hadis, tidak tahu ayat-ayat Al-Quran, mencoba menggiring opini dengan kekeh membela membabi buta, bahkan cenderung meminta agar kegaduhan ini terjadi Jadi di sini Rudy Hanes memberikan pencerahan bagi para begodes yang Kristen, begodes pendukung Pao Zhang CS ini. Demikian videonya kaum muslimin. Karena kita bukan masalah agama sekarang, dan ini masalah anak bangsa, kebangsaan kita. Betul, kita sama-sama bangsa. Oke, terima kasih Mas Imam, sama-sama yuk. Nah, kawan-kawan, ternyata bukan aku aja mengamati kasus ini, banyak orang ternyata kawan. Ya, itu dari pandangan Mas Imam
Betul kawan. Sekarang posisikan kalian dulu diri kalian sebagai anak bangsa kawan. Kita hidup di negara yang plural ini ya kawan ya. Terus datang orang yang tidak bangsa Indonesia, ujuk-ujuk bilang ini bersentuhan dengan pemerintah, bersentuhan dengan KKB di Papua, bersentuhan dengan polisi TNI. Hati-hatilah kalian kawan. Apabila sampai ditetapkan dia sebagai orang yang ibaratnya melakukan rencana-rencana jahat di Indonesia, semua donatur akan ditangkap, akan dikenakan juga. Ini saran saya kepada kalian, hati-hati. Bukan hanya itu, semua orang yang mendukung dia juga akan dikenakan, karena dia sudah menyeret-nyeret nama jenderal, ya kan? Kalau jenderal itu jenderal ini kan pasti nggak akan mau sebelum disebut namanya, namanya. Cuman kalau Polri sampai mengatakan ini udah menyangkut nama baik Polri misalnya, dipanggil ya semua orang yang di dalam channel dia. Gampang Polri melihat kawan. Aku tahu kalian pakai handphone. Kalau pakai handphone nggak sulit, dilacak semua. Tetap dibuat surat panggilan kepada kalian semua. Datanglah kalian ke Barreskrim berbondong-bondong. Ya syukur-syukur kalian hanya diberi peringatan. Kalau sampai dibilang adalah antek-antek Paul Zhang, kan ada hak dari negara ini untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal makar lah, inilah hasutan. Syukur-syukur kalian tidak ditangkapi semua. Nah ini kawan-kawan, harus kalian berhati-hati. Analisa semua analisa, tonton saja dulu, jangan masuk kalian ke tempat dia dulu, karena itu bersinggungan dengan apa? TNI, Polri, KKB, dan negara. Itu yang beratnya situ kawan. Bahkan dia pernah menyinggung-nyinggung Pak Jokowi juga kok ya. Hati-hati kawan ya. Nah kawan-kawan, sekarang saya rekam dulu si Meron Cool. Halo Meron, silakan lampiaskan emosimu, ku terima emosimu, ku tantang kau. Silakan. Halo Rudi. Ya. Halo Rudi. Oke Rudi ya. Kau ini orang Kristen nggak Rudi? Ya. Nah, kau tadi barusan bilang, kau bilang itu membaptis orang itu adalah tugas pendeta. Dari mana kau dapat itu? Tunjukkan sama aku di ayat itu. Di mana tugas pendeta cuma tugas pendeta yang baptis? Tugas semua orang Kristen adalah memberitakan firman Tuhan, ya, memberitakan Injil dan membaptis orang. Sekarang gini ya, kau sudah membutuhkan 2 orang pendeta. Aku tidak mau ngomongin Paul Zhang ya. Abi dulu. Abi itu sudah menyerahkan semua nyawanya ya. Dia sudah menyerahkan dirinya ya kepada Tuhan Yesus ya. Dan dia tidak takut, dia ngomong apa adanya loh. Dia sudah dipenjara ya. Dan kau yang belum pernah dipenjara jangan ngomong gitu loh. Dan kemarin kau sudah menghina dia bahwa itu penggalangan dana itu untuk kepentingan pribadi. Dari mana kau tahu itu? Kau gak fitnah nggak kau? Nah, sudah biar ku jawab. Tunggu dulu. Kau sudah berapa orang kau baptis? Berapa orang kau baptis? Jangan pernah kau bilang MKC itu tidak memberitakan firman Tuhan ya. Dia waktu monolog juga selalu membacakan firman Tuhan. Tapi setelah itu ada yang masuk, ya nggak apa-apa. Nama juga berdebat. Tapi kau jangan bilang tidak memberitakan firman Tuhan. Ya, dia sudah banyak membaptis orang. Kau siapa kau baptis? Kau jawab dulu, siapa kau baptis orang? Sudah, ada yang kau baptis orang? Ya, silakan. Sudah, biar ku jawab. Oke, ku jawab ya. Ku diamkan dulu kau biar bisa tenang. Ya. Kawan-kawan, inilah contoh kaum Kristen tolol. Saya bilang tolol, ya wajar dia tolol. Aku mengatakan bahwa hak untuk membaptis orang sudah dirampas oleh yang punya stempel. Kalau kau tidak punya stempel, kau dibaptis, terus kau mau masuk satu gereja akan ditanya, Bapak sudah dibaptis? Sudah. Ada surat baptis? Tak ada. Oh, dibaptis ulang. Itulah yang terjadi di Indonesia. Tetapi oleh orang tolol ini, dia tidak mengerti apa yang saya maksudkan. Ya, sehingga makanya saya katakan kita harus kembali kepada Matius 28 ayat 19. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Baptislah. Artinya semua orang yang memuridkan orang lain berhak membaptis. Tetapi karena ada yang dilakukan oleh organisasi-organisasi gereja, maka yang tidak punya setempel tidak bisa membaptis orang dan harus wajib dibaptis lagi. Tidak sah katanya. Karena liar. Oke? Yang kedua aku jawab. Aku bukakan kau sebuah video. Ini harus kita tonton bersama-sama. Ini enak. Jadi kalian daripada menggerutu-gerutu, ku buka ruang di sini kalian tumpahkan unek-unek kalian. Selalu kawan. Ini adalah Saifuddin Ibrahim. Kita lihat apakah ini karena video ini sudah ditangkap. Kita dengarkan. Kalau kau mau kita dengarkan sampai habis. Ini hanya 4 menit.
Kita dengarkan mana firman Tuhan yang membuat dia ditangkap. Nabi yang masih Supri itu. Sekarang saya tanya, Mas Supri, berapa istri Nabi? Nah, di dalam Al-Quran, laki-laki hanya boleh poligami 4 orang. 1, 2, 3, 4. Wankihul ayyama minkum makna wa thulatha wa ruba'a. Hanya 4. Tapi Muhammad punya istri 23 orang yang dikawini. Dari 23 istri, hanya 11 orang yang dapat kamar. Berarti ada 12 istri yang nggak dapat kamar, gantian kamarnya. Nah, karena Nabi Muhammad itu tidak sesuai dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan perintahnya, bahkan Muhammad melanggar sendiri Al-Quran. Saya tinggalkan Islam, Mas. Saya ini kiai. Oh, kalau Al-Quran hafal, gak usah nanya macam-macam dengan saya. Kiai Manado pasti nggak tahu arti bacaannya, apalagi at-tahiyatu lillah, salawatu wa thayyibat. Itu dibaca setiap hari 17 kali. Itu dihafal. Tapi tidak ngerti artinya. Ya maaf kalau saya nggak perlu nanya kepada Mas Supri. Pasti nggak tahu. Aduh, paling itu ngertinya. Ini anak buah ini di belakang semua ini Muslim semua. Saya ngomongin kayak Mas Supri itu. Lah sholat 5 waktu siapa kuat Mas Supri, Pak Supri. Nggak bisa Pak Supri sholat. Nggak sholat zuhur masuk neraka 29 tahun. Makanya kamu ada di bawah. Ini 75A, naik lagi. Tunjukkan ada mobil merah nih yang banyak orang nih, bawa banyak mobil kali ini. Tapi nggak jauh dari sini lah. Ini apa? Itu dia tuh. Itu anaknya. Dodo Gara-gara ngomong dengan Pak Supri ini sih. Terima kasih ya. Ya. Intinya begini, saya ajak kamu masuk Kristen. Maksudnya itu bukan dok? Ini yang aja semua ini. Kalau masuk Islam, Udah. Itu juga pagi dengan ibu ini masuk ini aja nih. 3 kali naik haji nih masuk ini itu artis dari Arab, turunan Nabi. Masuk Kristen. Gara-gara saya pengaruhin, adiknya juga masuk Kristen. Kamu, saya bilang, nggak mungkin kamu jadi orang Islam yang benar, Dewi. Nggak mungkin. Sholat 5 waktu siapa kuat? Nggak usah lah, lu jangan ngomong, jangan sombong dengan saya. Adiknya artis juga. masuk Kristen. Tuh, itu. Itu turunan Nabi tuh. Al-Idrus, Al-Abbas. Saya borong habis. Halo Rudi. Halo Rudi, saya sudah nonton itu Rudi. Aduh, saya nggak kuat untuk Islam ini. Kayak kemarin malam ada perempuan saya ajak kayak begini, nggak mau masuk Islam. Kamu jangan macam-macam, masuk Kristen aja dulu. Masuk Kristen. Tapi salaman dulu kita, salaman dulu. Awas kalau kamu nggak ikut Kristen. Halo. Bisa lanjut nggak nih? Diam dulu kau. Nah, sekarang sudah kalian lihat pada bagian mana Saiful Ibrahim bicara firman Tuhan di situ sehingga dia ditetapkan tersangka. Nol, tidak ada firman Tuhan satupun. Memang pahit, tetapi itulah fakta. Jadi orang-orang Kristen tolol yang tidak tahu kenapa dia ditangkap selalu mengira Saiful Ibrahim ditangkap karena memberitakan Injil. Tidak satu ayat pun dia sebutkan di dalam ruangan itu tadi. Masih ada jejak digital. Jadi kau jangan jadi Kristen tolol, harus jadi cerdas. Jangan kau bicara dulu, kau tadi sudah bicara. Tenang dulu. Inilah yang mau ku bilang sama kalian.
Kalian harus melihat sesuatu berdasarkan realita, bukan asumsi. Asumsi yang dibangun mereka seolah-olah dia teraniaya karena memberitakan Yesus. Di mana kalimat di situ yang ada satu ayat dia petik? Tak ada, kosong. Dari saat bicara awal sampai akhir tidak satu kata pun tentang Yesus, tentang kerajaan sorga dia beritakan. Tak ada. Selain menghina-hina nabi orang sana. Bagi mereka itu penghinaan. Sekalipun kau mengatakan itu tidak menghina, itu bagi kau. Bagi mereka itu hinaan. Tidak bisa kau yang tidak beragama itu menilai. Harus yang dari sudut agama itu yang menilai. Jadi sudah terbukti benar ya. Yang kedua, mengenai Abi itu untuk mencari donasi untuk dirinya sendiri. Ya betul. Dia membuat 2 nomor rekening. Sudah saya ingatkan terus. Kalau kau memang kita Rudi, hati-hati kau Rudi. Ini bisa direkam orang ya. Rekam, tak takut aku. Bapak kau suruh, nggak takut aku. Ya, dengar ini baik-baik. Kau kira aku takut? Dah, aku takuti orang. Itu rekening ada 2. Sudah. Rekening pertama atas nama Abi Saifuddin Ibrahim untuk dirinya sendiri. Rekening kedua atas nama Abi juga untuk MKC. Loh, emangnya kau tidak minta sumbangan? Diam kau, ku bilang. Tunggu dulu gantian, kau tadi sudah bicara. Aku yang menjawab sekarang. Puaskan emosi kau tetapi teratur. Sudah. 2 ini untuk menolong MKC. Satu untuk pribadi. Yang ku protes adalah, kalau kau mau menolong MKC ya sudah, kenapa harus sekali lah dibuat rekening yang satu lagi nih? Cukup 1. Selesai. Rudi, sini beri aku jelasin dulu Rudi. Kenapa harus demikian? Cukup 1. Karena kalau sampai 2, orang akan berpikir, ya mau tidak mau pasti ada yang ke sana ditransfer atau dibagaimanakan. Kan itu. Dan tidak ada keikhlasan di situ. Kalau mau ikhlas ya sudah, aku tolong kau, ini kita kesepakati sebulan, seminggu, titik. Yang ku protes dari Yusuf Manubulu kan itu. Kusangka ada perubahan, ternyata tetap aja sama. Apa bedanya? Masuk dari mulut harimau ke mulut buaya, sama dengan. Aku tidak melarang dia memungut donasi, silakan. Tetapi kan misinya mau menolong itu, ikhlas dong. Ini seolah-olah tak ikhlas. Wah, kalau tidak kusertakan nomor rekeningku, nanti rekening KC ini yang penuh. Dan demikian. Saya sudah mencontohkan, setiap saya buat nomor rekening tidak ada, saya tampilkan nomor rekening saya nggak mau. Karena memang niatnya mau menolong orang itu. Silakan, ambil semua untukmu. Kan demikian. Sekarang ini bisa. Kalau dibilang Pak Saifuddin tidak melumpuh harta kekayaan, tidak juga. Buktinya dia punya apartemen, punya rumah. Buktinya bisa uangnya ratusan juta ditipu sesama pendeta. Saya ada itu kesaksian istrinya. Dan sudah pernah saya tunjukkan kepada 3 orang di luar negeri, tetapi tidak saya umbar ke publik. Karena saya untuk konsumsi pribadi saja. Apakah salah juga dia memupuk kekayaan? Tidak salah. Saya bilang tidak salah. Sama dengan saya juga, tetapi perlu diingat. Dia seorang pendeta. Titik. Itu bedanya dengan saya. Saya orang dunia, dia orang sorga. Harusnya. Tetapi karena dia mencari Yesus, ikut Yesus, Yohanes 6, bukan karena dia tahu tanda-tanda Yesus itu, tetapi karena perutnya sudah makan dan kenyang. Dia memakan sama-sama yang berasal dari sorga. Mana juga dari sorga. Oh, dia untuk apa? Untuk kaum ini, kaum ini, kaum ini. Silakan, saya tidak melarang. Tetapi kalau memang menolong, belikan tanah, ini untukmu, atas nama dia buat. Ini untukmu. Kalau memang kita membina orang itu, ini untukmu, ini untukmu. Kalau memang itu, silakan, saya tidak melarang. Sudah. Yang terakhir, kenapa saya kritisi beliau? Beliau nggak cocok jadi apa namanya itu kemarin aku bilangnya juru bicara, nggak cocok. Memang nggak cocok. Karena juru bicara dalam masalah hukum harus mengerti hukum. Beliau nggak cocok. Apakah salah saya membilang itu? Nggak salah. Saya bilang silakan mundur Pak. Ya mundur. Karena memang nggak cocok. Bukan saya bilang mundur jadi pendeta, nggak ada. Saya bilang mundur, tidak cocok Bapak jadi juru bicara. Karena juru bicara nggak begitu bicaranya. Ya. Nah, sekarang ada berapa orang yang kamu baptis? Kalau itu pertanyaannya, mau 100 orang mau kau baptis, mau seluruh dunia ini kau baptis, tak ada arti di depan Yesus. Kalau kau tidak menjual seluruh hartamu, ikutlah aku. Itu perintah Yesus. Kalau untuk seorang gembala.
Kalian jangan main-main loh, itu perintah Yesus. Kalau kita bicara rohani, jual seluruh hartamu, ikutlah aku. Titik, selesai. Oke, ada ayat di Alkitab mengatakan, kau buat orang, kau baptis orang artinya bertobat. Tetapi justru kau membuat dia 2 kali lebih jahat dari kau, lebih jahat dari kau. Ada ayatnya. Kalau mau tahu, tanya Pak Bom Bom itulah biar dijelaskannya. Sekarang aku kalau mengenai Alkitab yang kayak gitu, tanya Pak Bom Bom, berbagi tugas kami. Silakan. Apakah standarisasi kekristenan kau harus membaptis? Oh Rudi, kau mencari uang. Betul, saya mencari uang. Tetapi saya tidak punya penyakit diabetes dunia maya. Saya tahu kapan berhenti. Ketika saya sudah punya, saya berhenti. Sudah sebulan saya tidak ada mencantumkan, sebulan setengah. Tidak ada mencantumkan nomor rekening. Kenapa? Saya masih punya stok. Tidak seperti mereka itu yang sudah berkelimpahan pun tetap lapar, dan lapar. Oke, puaskan hatimu. Sekarang kau lagi giliran bertanya. Silakan, aku diam. Halo, Rudi. Sekarang aku tanya dulu kau, Rudi. Ya. Kau jangan bersembunyi, kau bilang tadi kan itu yang membaptis itu, ya. Kau bilang tadi hakmu untuk membaptis itu sudah diambil pihak gereja sama stempel-stempel, ya. Kau pikir dulu zaman Paulus itu mereka baptis pakai stempel-stempel apa? Kau pikir dulu waktu zaman penginjilan di Indonesia itu pakai stempel-stempel apa? Jadi nggak usah berlindung di ayat atau berlindung di peraturan-peraturan. Orang baptis itu, orang Kristen, tunggu dulu. Orang Kristen itu berkewajiban untuk memperdagang firman Tuhan dan membaptis orang. Itu adalah tugas dia dari Tuhan, ya. Jadi kau jangan bilang. Ya, aku jawab dulu satu persatu. Biar jangan banyak-banyak, biar puas kau. Betul kau bilang. Itulah sebabnya aku bilang, kembali kepada Matius 28 ayat 19. Faktanya sekarang, kita bukan hidup di zaman rasul-rasul. Kita hidup di zaman orang-orang pahocop semua. Sehingga saya tidak punya hak membaptis, itu dicabut. Siapa yang mencabut? Organisasi. Sehebat apapun seorang tukang bengkel, dia tidak bisa membaptis orang. Karena dia tidak memiliki jabatan pendeta, evangelis, dan tetek bengeknya itu. Gak bisa dia membaptis. Dan dia tidak punya stempel. Maka ketika dia mengurus surat nikah, mana surat baptisnya Pak? Mau ngurus masuk ini masuk itu, gak ada. Harus ada Pak yang berstempel. Maka batallah orang ini. Itulah ditetapkan organisasi-organisasi gereja. Mereka tidak bisa membedakan dibaptis menjadi murid Yesus dan dibaptis dengan stempel untuk urusan surat menyurat. Contoh, saya baptis orang, saya nggak punya stempel. Terus saya pergi ke gereja terdekat, Pak, bisa minta surat baptis orang ini? Oh, nggak bisa. Dia harus terbaptis di sini baru kami kasih surat. Kau jangan pembohong. Itulah fakta yang ada sekarang. Makanya saya katakan kembali kepada Matius 28 ayat 9. Silakan kalau kamu bicara, aku diam lagi. Oke, Rudi, satu ya, aku mau jelaskan dua ke kau dulu ya. Sekarang gini ya. Kau tetap berlindung kepada stempel-stempel. Kenapa? Coba kau bandingkan di Afghanistan sekarang. Mau gimana kau bilang pakai stempel-stempel? Orang gereja aja nggak bisa berdiri. Mereka tuh baptis orang itu tanpa stempel-stempel. Mereka orang percaya itu sudah legalitasnya sudah ada dari Tuhan untuk baptis orang gitu loh. Jadi kau sampah yang kau bilang tadi itu. Masa stempel-stempel? Oke, aku jawab. Saya bicara di Indonesia, bukan di Afghanistan. Pakai isi kepala. Kalau kau mau ke Afghanistan, pergilah, silakan. Ini aku bicara di Indonesia. Stempel itu sudah dicabut, harus ada itu stempel. Oke, contoh, saya membaptis orang di Afghanistan misalnya. Saya baptis kamu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sudah selesai, dibaptis. Terus dia mau ngurus surat-surat misalnya ke Indonesia, misalnya berangkat. Apakah diterima? Kamu Bapak Kristen ya? Iya. Pak, Bapak mau memasukkan anak Bapak gereja mana? Misalnya dia mau masuk satu gereja. Bapak sudah dibaptis, Pak? Sudah. Pasti ditanya, ada surat baptis? Wah, saya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Pak, dari baptis di Afghanistan. Tidak bisa, Pak. Harus baptis ulang di sini. Itu fakta, jangan kau berbohong. Silakan. Kau lagi. Ya, kalau itu aku tetap nggak setuju sama kau. Kenapa? Kau tetap berdalih gitu loh. Dari zaman dulu sampai sekarang itu, baptisan itu ya, itu yang mengesahkan itu memang pendeta ya. Tapi itu kan hanya formalitas. Tapi kalau sah apa enggaknya orang percaya sama Tuhan Yesus, itu nggak bisa dengan stempel. Itu hanya formalitas. Kayak kita kawin juga kan ada surat kawin. Itu hanya formalitas. Tapi sebenarnya Tuhan yang mengesahkan kita gitu loh. Yang kedua, aku jelaskan sama kau ya, ini paling penting. Satu dulu. Kau bilang itu formalitas.
Saya nggak punya surat baptis, terus saya mau menikah di gereja A, bisa? Tak bisa. Harus dibaptis ulang. Itulah memang formalitas negara. Tetapi secara rohani jadi dibatalkan baptisnya yang dulu, dibaptis ulang dia. Tidak bisa, surat kok nggak ada. Apakah orang bisa dapat surat baptis tanpa dibaptis? Tidak bisa. Paham nggak kau? Pakai si kepala, aku bilang, tempatkan pada posisinya. Jangan kau untuk membela kepentingan si A, kau nafikan yang ada terjadi sekarang. Tidak bisa. Bukan orang bodoh yang ada sini. Oke, ku kasih kau kesempatan bertanya karena ada banyak antri. Sekali lagi, silakan. Oke, ini terakhir ya. Kalau yang tadi itu kau tetap salah, menurut aku. Yang kedua, tadi kan kau bilang ya, kenapa dia buat rekening atas nama pribadi? Kau nggak tahu sejarahnya. Kau nggak ikut diskusi kemarin. Tahu nggak? Sejarahnya begini. Kenapa ada dibuat dua rekening? Pertama atas nama istri Pak KC, yang kedua adalah atas nama Pak Abi. Kenapa? Yang pertama untuk ibu untuk atas nama ibu itu, kenapa? Itu untuk kebutuhan hidup dia, ya. Karena kenapa? Kalau kebutuhan pengacara dimasukkan juga ke ibu itu, nanti mereka nggak enak lagi mintanya, Bu, mintakan 200 juta untuk pengacara, itu nggak etis lagi. Jadi dibuatlah untuk pengacara itu dibuat ke rekening Pak Abi karena dia koordinatornya. Kalau semua dimasukkan ke ibu itu, nanti kan nggak enak minta 200 juta, Bu, itu nggak enak. Nggak bisa begitu, nggak profesional nanti jadinya. Makanya dibuat dua rekening, satu ibu itu, satu lagi dengan Pak Abi. Jadi untuk kebutuhan hidup itu ditransfer langsung, nggak masalah. Yang kedua itu untuk kebutuhan pengacara. Kau pikir murah buat pengacara itu semua? Mahal. Sorry, mic-nya mati. Saya tidak pernah mempermasalahkan rekening ibu itu. Saya tidak pernah mempermasalahkan rekening Abi untuk MKC. Inilah orang yang tidak tahu konteks. Yang saya permasalahkan ini. Nah, ini biar kau tahu. Biar terbuka pikiran kalian. Ini ya. Di sini, ini sudah bagus. Sudah benar ini. Ini yang aku puji kemarin ya. Dan aku bilang, saya angkat topi. Hormatku pada Abi ini. Sini sudah dibuatnya dukungan ke MKC melalui BCA Adra Moses yang belangnya 715. Bagus. Beginilah yang saya maksudkan itu. Kenapa begini? Karena dia ingin menolong MKC 100%, maka beginilah yang benar itu. Tetapi kambuh penyakitnya. Ini kalau apa ini? Busung lapar apa namanya? Penyakit diabetes. Diabetes apa dunia maya ini. Ini. Sekarang kau lihat ini. Nah ini. Ini dukungan untuk dirinya sendiri. Jadi selang-seling. Udah? Ada lagi yang berdua. Tunggu. Tidak rela dia sendiri aja satu. Itu sudah saya puji. Bagus, Pak. Ini apa? Sebentar ya, di mana itu ada ya? Tunggu sebentar. Ini. Sebentar ya. Ini agak lambat, sorry. Nah ini Saifulin Ibrahim yang mana ini? Sama ini mungkin ini sebentar aku lihat dulu. Inilah yang ku kritisi, harus kali lah ini. Ini kan ada dua. Yang satu dua-duanya atas nama Pak Abraham Moses, tetapi yang satu untuk pribadi, yang satu untuk Pak MKC. Yang saya jadi menetapkan diri menjadi oposisi gara-gara itu. Oposisi diperlukan dalam hal ini. Tujuannya apa? Agar mereka tidak keluar dari rel, agar tetap di dalam rel. Kalau kita membantu, harus sekali lah nomormu di atas gitu aja, aku bilang. Hapus aja itu, biar aja nomor MKC, perbuat perjanjian seminggu sebulan, selesai. Kalau memang kita curiga dia dapat banyak, ibaratnya. Kalau kita ibaratnya Rudi. Ya, apa mau sampaikan? Gini Rudi, itu rekening bapak itu udah lama memang ada di situ. Dia kan wajar, dia kan punya kebutuhan pribadi juga. Gak usah munafik lah kau. Tapi kan selalu kan dia utamakan kan yang kedua itu kan untuk rekening untuk pembiayaan pembelaan Pak KC. Mana ya kau punya anak istri ya wajar lah punya kebutuhan pribadi. Jangan munafik lah kau. Tapi yang kita tahu bahwa ya, aku tidak pernah munafik. Aku mengatakan tidak masalah. Tetapi ingat, begitu dia mengambil alih kasus ini dari Yusuf Manobulu, saya protes Yusuf Manobulu kan karena nomor rekening itu juga.
kenapa diulangi kesalahan yang sama? Kalau nggak kuat jangan jadi apa Yusuf Manbulu. Jangan mengambil alih dari Yusuf Manbulu kalau nggak kuat. Tahu nggak maksudnya? Itulah sampai sekarang orang tidak mengerti konsep yang ku bilang itu. Itu 2 rekening. Kalau kau nggak rela nggak usah ditaruh sekalian. Kalau kau punya ketulusan buat, oke. Tapi dia kan punya kebutuhan pribadi. Abi sendiri sudah mengatakan saya hidup berkecukupan. Tidak dibilangnya berkekurangan. Kalau perut sudah kenyang, berhentilah makan. Jangan kau seperti orang di biri-biri, diabetes, lapar terus. Paham dah? Bahwa inti pembicaraan itu, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya tentang keras itu. Saya nggak pernah bilang saya juga tidak meminta sumbangan, saya bilang. Tetapi saya tahu kapan berhenti ketika saya kenyang. Saya ingin memberi contoh kepada orang Kristen. Jangan kalian lapar terus. Penyakit diabetes itu nggak bagus. Ya, jadi harus kalian pahami. Oke? Nah, kawan-kawan berhubung dari jam 10.47 dan dia tadi sudah mengungkapkan unek-uneknya. Nanti kita sambung lagi ya, karena saya ada pekerjaan harus mengawasi rumah anak terang, dan hari ini karyawannya gajian dari jam 11 nanti biasanya aku jam 11 sudah memberi. Saya cukupkan dulu sekian, nanti saya buka lagi sesi siang atau sore, kalian bisa masuk, tumpahkan unek-unek kalian. Jangan kalian seperti begoders itu, kumat kami, nulis ketik-ketik sampai tangannya keriting, nggak ada guna. Baru kalian ungkapkan, saya terima. Seperti ini kan enak, gantian berbicara. Ya, oh kau terlalu terlalu berkuasa, ya jelas. Karena saya ingin menjawab satu-satu. Jangan nanti semua menjawab yang panjang jadi banyak melebar kemana-mana. Tapi kalau satu-satu ku jawab fokus. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debat. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, di mana Rudy Hanes mengkepret ya, menghajar para begodes, dan para begodes itu tetap ngotot oleh karena memang mereka di dalam hatinya itu didasari dengan kebencian, didasari dengan ketidaksukaan kepada umat Islam maupun ketidaksukaan kepada agama Islam ya, sehingga mereka membela dengan buta, membela membabi buta, membela dengan buta ya, dengan dasar-dasar kebencian yang ada di dalam hatinya. Jadi jelas orang-orang seperti Kristen begodes ya, pembela Pauzang ini jelas mereka bukan mencari kebenaran tapi mencari permusuhan ya. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh para begodes ini lahir dari hatinya atas dasar kebenciannya ya, kebencian mereka ya, oleh karena di dalam hatinya ada penyakit, maka semakinlah Allah berikan penyakit itu, sehingga apa yang diucapkan hanyalah permusuhan, hanyalah kebencian, sehingga Rudy Hanes pun berkata keras ya, berkata keras dan tegas, jangan mengikuti saran ataupun kemauan Pauzang, yang dimana Pauzang itu ada di luar negeri. Jika mana terjadi pertumpahan darah ya, si Pauzang ini enak-enak dia di luar negeri. Nah, umat Kristen yang ada di Indonesia bagaimana, kan begitu ya. Jadi akal waras itu dipakai, karena berapologet itu saling mensiarkan, saling mendakwahkan ya di antara kedua agama ini, tapi bukan mencari permusuhan, tapi cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Di manakah Islam yang lebih benarkah atau Kristenlah yang lebih benar? Dan disitulah orang akan berpikir. Yang Kristen fikirkan dakwah dari yang Muslim, yang Muslim fikirkan dakwah dari yang Kristen. Itulah dunia apologet, dunia perdebatan. Hikmah itu akan ada di luar, akan mendapat akan menjadi sebuah kemanfaatan bagi orang yang di luar sana. Namun bagi apologet sendiri ya, bagi kami umat Muslim, berapologet ataupun berdebat dengan Kristen bukan lawan debat kami. Kami targetkan untuk menjadi Islam, melainkan orang-orang di luar sana yang dimana mereka menyaksikan perdebatan-perdebatan antara umat Muslim dan umat Islam,
tentang konsep-konsep ketuhanan melalui kedua agama ini, mana yang lebih benar, mana yang lebih rasional, maka mereka sendirilah yang akan menentukan, mereka sendirilah yang akan menilai, dan penontonlah yang akan mencerna mana yang lebih benar dari kedua agama ini yang diinformasikan dari kedua kitabnya ini, yang berasal dari kitab sucinya masing-masing. Jadi bukan lawan debatnya yang menjadi target kami agar lawan debat itu dapat masuk Islam. Tidak seperti itu, melainkan orang-orang di luar sana yang menonton video-video debat di mana video itu mengesahkan tentang bagaimana konsep-konsep ketuhanan dengan benar melalui informasi-informasinya yang kita dapatkan dari sisi dari kedua isi kitab sucinya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi sebuah ibrah bagi kita semua dan menjadi sebuah pengajaran bagi kita semua dan meningkatkan keimanan kita hanya kepada Allah Ta'ala, di mana tiada Tuhan selain pada Allah Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi semesta alam ini. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.